Selamat siang, terimalah salam dhamma dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sikap penghormatan dalam agama Buddha. Sebelum saya memasuki ke materi, marilah kita merangkak kedua tangan kita untuk Guru Junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Juniati. Saya dari kelas Accounting 12 dari Sekolah Permata Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sikap penghormatan dalam agama Buddha. Jadi, di dalam agama Buddha, penghormatan disebut sebagai garawa, yang merupakan sikap batin, yang berarti suatu perhatian terhadap suatu yang sangat diperlukan dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap seseorang. Suatu tempat atau lingkungan, semakin kita memiliki perhatian untuk kepentingan orang banyak, maka kita pun akan menunjukkan rasa bakti dan hormat pada diri kita, semakin memiliki potensi yang lebih baik. Di dalam agama Buddha, adanya objek-objek penghormatan yang pantas diperhatikan untuk menunjang bangkitnya kehormatan diri kita sebagai umat Buddha. Umat Buddha akan dikenal sebagai pengikut Buddha jika mereka menunjukkan atau merefleksikan sifat batin itu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Buddha. Di dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa puja ca pujaniyanam eta manggalam utamam, yang artinya menghormat yang patut dihormat itulah berkah utama. Di dalam agama Buddha ada dua macam objek penghormatan yang bisa dipraktikkan oleh umat Buddha pada umumnya, yaitu penghormatan terhadap orang atau pujaniya pugala dan penghormatan kepada benda yang bermakna atau pujaniya watu. Dua objek ini akan dibagi menjadi beberapa bagian untuk lebih detail dipahami dan dimengerti dan untuk dipraktikkan. Di dunia ini, jika dihuni oleh berbagai makhluk hidup dengan aktivitas serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, meskipun demikian, Guru Junjungan kita Sama Sambuddha Gautama selalu mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan berbagai hal penting sebagai pujaniya pugala yang harus dilakukan sebagai umat Buddha, sekaligus menunjukkan harkat dan martabat kita sebagai agama Buddha. Istilah pujaniya pugala merujuk kepada orang yang patut dipuja. Yang dirujuk sebagai orang yang patut dipuja ialah mereka yang memiliki kebijakan spesifik atau dalam tata tertentu sampai kepada mereka yang memiliki kebijakan luhur atau tataran puncak. Jadi ada beberapa jenis pujaniya pugala. Itu yang pertama ada penghormatan kepada Buddha, yaitu merenungkan sifat-sifat luhur Buddha sendiri seperti merenungkan tentang kesucian beliau, cinta kasih dan kebijaksanaan yang telah beliau peroleh, pengetahuan dan tindak tanduk beliau seperti yang tertera di dalam Buddha Nusati. Setelah kita mengetahui semua sifat Buddha, maka kita pantas menghormati sebagai guru mulia di dalam kehidupan kita. Penghormatan ini sekaligus memberikan peluang kita untuk mengekspresikan keyakinan kita terhadap Buddha. Yang kedua, ada penghormatan kepada Dhamma, yaitu merenungkan sifat-sifat luhur Dhamma, ajaran Buddha,
yaitu dengan memperhatikan penuh akan ajaran yang telah Buddha ajarkan dan maupun kita diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma inilah sebagai warisan yang mulia yang telah diajarkan untuk umat manusia agar dapat mengikuti dan mempraktikkannya. Umat Buddha akan memiliki kehormatan atau martabat apabila Dhamma selalu dipraktikkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketiga gerbang itulah yang dapat menunjukkan umat Buddha baik yang muda maupun tua memiliki Dhamma. Yang ketiga, penghormatan kepada Sangha, yaitu merenungkan sifat-sifat mulia dan kebaikan Sangha dan menyadari bahwa Sangha adalah penerus Buddha. Sasana yang tepat. Sangha adalah perkumpulan para biku yang terdiri dari 4 biku atau lebih. Apabila hanya 1 biku disebut sebagai Pugala biku, atau hanya 2 atau 3 disebut sebagai Gana biku. Sangha ada 2 jenis, yaitu Arya Sangha dan Samuti Sangha. Arya Sangha adalah mereka yang telah merealisasi tingkat kesucian baik Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Sedangkan yang disebut Samuti Sangha adalah mereka para biku yang belum merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Yang keempat, ada penghormatan kepada guru, pembina, pemuka, pemimpin, atau ketua, yaitu memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diperjuangkan melalui pendidikan yang diberikan demi memperoleh pengetahuan Dhamma dan demi kemajuan pendidikan yang bersifat dunia maupun rohani. Yang paling penting, para guru tidak hanya mengajarkan secara teoritis belaka, melainkan memberikan suri teladan yang nyata. Yang kelima, ada penghormatan orang tua, kakek, nenek, bibi, paman, dan sanak keluarga, yaitu memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diperbuat dan apa yang telah dikorbankan untuk kita. Di dalam Manggala Sutta Buddha menuturkan bahwa merawat dan memberi perhatian kepada orang tua adalah berkah utama. Mereka yang di atas adalah orang-orang yang memberikan banyak kebaikan terlebih dahulu, terutama orang tua atau pubakari, yaitu membesarkan, merawat, memelihara, dan mendidik dengan penuh cinta kasih yang tulus. Yang selanjutnya ada penghormatan kepada raja atau kepala pemerintah, yaitu memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah ia korbankan demi kebahagiaan dan kedamaian masyarakat. Pada dasarnya, ada 10 macam kebijakan yang membuat seseorang raja atau kepala pemerintah patut dihormati oleh masyarakat, yaitu yang disebut sebagai Dasara Dajanama. 10 kebijakan itu dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dana atau gemar memberi. Yang kedua, sila atau memiliki moral atau perilaku yang baik. Yang ketiga ada paricaga atau rela berkorban. Yang keempat ada ajawa atau berhati tulus. Yang kelima ada madawa atau berperilaku ramah. Yang keenam ada tapa atau hidup sederhana. Yang ketujuh akoda atau tidak gampang marah atau dendam. Yang ke-8 avihimsa atau tidak kejam. Yang ke-9 kanti atau memiliki kesabaran. Dan yang ke-10 awirodana atau tidak suka menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Dan juga yang harus diperhatikan seorang raja atau kepala pemerintah selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Yang selanjutnya ada penghormatan kepada para tamu dan sahabat,
Jadi memperhatikan tamu dengan sungguh-sungguh, misalnya memperlakukan tamu yang datang dengan baik, ramah, tanpa membeda-bedakan tempat di mana kunjungan itu terjadi, baik di cetia maupun di viara, kantor, ruko, ataupun perusahaan. Dengan tidak memandang jenis orang yang datang, maka kita akan menerima mereka dengan baik. Berdasarkan beberapa macam kehormatan atau garaya, maka kita harus menyadari bahwa di dunia ini banyak dan bahkan berjuta-juta manusia, tetapi beberapa jenis pujania pugala yang harus diperhatikan. Selain pada jenis-jenis penghormatan, pujania pugala di dalam agama Buddha juga mengajarkan tentang penghormatan terhadap benda-benda yang berhubungan dengan ajaran Buddha, bukan menyembah, tetapi memberikan penghormatan. Jadi umat Buddha, baik remaja maupun orang tua, juga dianjurkan untuk mempraktekannya. Penghormatan ini disebut sebagai pujania watu. Yang pertama ada datu cetia, yaitu penghormatan terhadap benda yang berupa stupa untuk menyimpan peninggalan tubuh jasmani, atau saririka datu, para sama Sambuddha, Paceka Buddha, dan Sawaka Buddha, yaitu yang sering disebut sebagai relik. Tempat dan benda tersebut pantas dihormati sebagai simbol keagungan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha. Relik ini hendaknya jangan disalah gunakan atau disalah fisirkan sebagai jimat yang dipercayai memiliki kekuatan mistis yang mampu melindungi dari segala mara bahaya, para pemujaan, atau dapat mengabulkan segala permohonan dan sebagainya. Pada zaman sekarang ini, umat Buddha yang ingin menjadikan relik untuk objek penghormatan haruslah berhati-hati. Tidak gampang percaya pada oknum yang dengan sengaja menjual belikan relik dengan motif-motif tertentu. Jika tidak percaya dengan relik, para suciwan tertentu hendaknya mencapai objek penghormatan yang lain. Yang selanjutnya ada parihoga cetia, yaitu benda yang berupa candi yang dibangun di 4 tempat suci, yaitu Taman Lumbini di Nepal, Pohon Bodhihuta Urewelu di Buddhagaya, tempat pembabaran Dhamma atau Dhamma Stupa di Tamarusa, Isipatana, Varanasi, dan di mana Buddha parinibbana di Kusinara. Selain beberapa tempat di atas, juga termasuk benda-benda yang pernah digunakan oleh Buddha selama hidupnya seperti jubah, mangkuk atau patah, saringan air, jarum pohon bodhi, juga termasuk viara maupun cetia, dan lain-lainnya, yang dapat digolongkan sebagai parihoge cetia. Tempat dan benda tersebut di atas pantas dihormati. Yang selanjutnya ada Dhamma cetia, yaitu penghormatan terhadap tempat-tempat di mana kitab suci Tripitaka disimpan, baik bahasa Pali maupun bahasa-bahasa yang tertentu. Tempat dan benda tersebut juga pantas dihormati sebagai refleksi hati dalam mengungkapkan rasa keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Yang selanjutnya ada Udesika cetia, yaitu penghormatan terhadap benda-benda yang melambangkan karakteristik Buddhis seperti rupang Buddha, gambar Buddha, maupun para arahat lainnya, jejak kaki Buddha atau siripada, dan lain-lain. Benda-benda ini akan dihormati oleh melambangkan nilai luhur Buddha itu sendiri. Bisa juga dianalogikan seperti penghormatan terhadap bendera lambang negara.
Ada beberapa karakteristik yang harus benar-benar diperhatikan, seperti Rupang harus mencerminkan kearifan, kewibawaan, keagungan, kesucian, kebijaksanaan, dan kewelas asihan. Dengan kata lain, Rupang Buddha harus diwujudkan dengan tidak menyimpang dari Dhamma, ajaran Buddha, agar dapat menciptakan rasa damai di hati, bukan sebaliknya seperti menakutkan dan sebagainya. Menurut Dukkanipata Anugara Nikaya Sutta Pitaka, ada 2 macam dalam melaksanakan penghormatan dalam agama Buddha. Penghormatan pertama disebut sebagai Amisa Puja atau penghormatan dengan media, dan Dhamma Puja atau penghormatan dengan mempraktekkan Dhamma, atau juga sering disebut sebagai Pati-pati Puja. Dengan penjelasan di atas, diharapkan agar umat Buddha memiliki pandangan yang benar mengenai penghormatan menurut agama Buddha. Memang banyak orang yang bisa menunjukkan berbagai penghormatan, namun penghormatan yang patut sebagaimana yang telah dibabarkan oleh Buddha, yaitu suatu ajaran yang menakjubkan, istimewa, klasik, dan luar biasa bagi mereka yang menghormati, yang patut dihormati, akan memperoleh berkah berupa ayu atau umur panjang, pana atau paras yang cantik atau ganteng, sukha atau kebahagiaan, dan bala kesehatan yang baik dan kekuatan. Dan juga akan memiliki kulit yang bagus atau suwanata, suara bagus atau susarata, bentuk tubuh yang bagus atau susantanam, surupata atau wajah cantik, adipacam atau kekuasaan, dan pariwaro atau memiliki banyak pengikut. Ada pepatah mengatakan, jangan memikirkan masa lalu, jangan memikirkan masa depan. Konsentrasilah pikiran pada saat sekarang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.